Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Pada kali ini kita akan membahas mengenai fungi atau biasa kita kenal dengan jamur. Pada pembahasan fungi, kita akan membahas mengenai definisi fungi, ciri-ciri fungi, struktur tubuh fungi, klasifikasi fungi, dan mikoriza serta lichenes. Yang pertama akan kita bahas yaitu definisi fungi. Fungi merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak motil. Karakteristik ini menyerupai tumbuhan, namun fungi tidak memiliki klorofil. Dengan demikian, fungi tidak dapat melakukan fotosintesis. Selanjutnya, kita akan mengenal ciri umum dari fungi. Ciri yang pertama, fungi merupakan organisme eukariotik, yaitu organisme yang sudah memiliki membran inti sel. Ciri yang kedua yaitu fungi memiliki dinding sel yang terdiri dari zat kitin. Ciri yang ketiga, fungi tidak memiliki klorofil. Ciri yang keempat, fungi ini bersifat heterotrof, yaitu dapat hidup sebagai saprofit, parasit, atau simbiosis dengan organisme lain. Ciri yang kelima yaitu fungi tubuhnya uniseluler dan sebagian besar multiseluler. Ciri yang keenam, fungi dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Ciri yang ketujuh yaitu habitat jamur di darat di tempat lembab basah, banyak mengandung bahan organik dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Ciri yang ke-8, jamur ini tubuhnya berhifa, dan ciri yang ke-9, jamur ini tubuhnya terdapat miselium. Materi selanjutnya kita akan mengenal yang namanya struktur tubuh fungi. Perhatikan gambar jamur di bawah ini. Struktur yang pertama terdapat yang namanya tutup jamur, terdapat cincin jamur, terdapat lamela, terdapat hifa, terdapat inti sel, terdapat septa, dan terdapat miselium. Materi selanjutnya kita akan membahas klasifikasi fungi. Terdapat 4 klasifikasi fungi. Yang pertama ada zygomicota, yang kedua ada ascomycota, yang ketiga ada basidiomycota, dan yang keempat ada deuteromycota. Jenis fungi yang pertama akan kita bahas yaitu zygomicota. Ini adalah jenis fungi zygomicota yang berasal dari roti yang berjamur. Struktur tubuh zygomicota, perhatikan gambar berikut. Terdapat yang namanya spora, terdapat sporangiofor, terdapat hifa stolon, dan terdapat hifa rhizoid. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri zygomicota. Ciri yang pertama, tubuhnya terdiri atas hifa tak bersekat dan banyak inti sel. Ciri yang kedua, menghasilkan zygospora sebagai hasil reproduksi seksual. Ciri yang ketiga, septa hanya terdapat pada sel untuk reproduksi. Ciri yang keempat, dinding selnya mengandung zat kitin. Ciri yang kelima, tidak memiliki tubuh buah. Ciri yang keenam, bersifat multiseluler. Dan ciri yang ketujuh yaitu reproduksi aseksual terjadi bila kondisi lingkungan baik dan mendukung, serta secara seksual dapat terjadi bila kondisi lingkungan kering dan tidak mendukung. Kita lanjut ke reproduksi zygomicota, yaitu ada reproduksi yang dilakukan secara seksual dan juga ada reproduksi yang dilakukan secara aseksual. Nah, ini adalah gambar siklus dari reproduksi seksual dan reproduksi aseksual yang dilakukan oleh jamur zygomicota. Perhatikan baik-baik ya. Reproduksi seksual diawali dengan 2 hifa yang berlainan jenis, yaitu hifa jantan dan hifa betina yang saling berdekatan. Keduanya bersifat haploid. Dilanjut, hifa-hifa yang berdekatan tersebut membentuk cabang hifa tonjolan yang disebut dengan gametangium.
masing-masing mengandung inti haploid. Dilanjut yang ketiga yaitu kedua gametangium tersebut bertemu dan kemudian mengalami plasmogami, yaitu penyatuan plasma sehingga membentuk zigospora. Setelah terjadi karyogami atau penyatuan inti, maka inti diploid berpasangan menyatu. Proses ini secara cepat diikuti pembelahan meiosis. Zigospora tersebut kemudian mengakhiri masa dormasinya dan berkecambah menjadi sporangium pendek yang menghasilkan spora. Spora berkecambah dan tumbuhlah menjadi miselium baru. Kita lanjut ke reproduksi aseksual zigomikota. Beberapa hifa akan tumbuh ke atas dengan ujung mengembung membentuk sporangium atau penghasil spora vegetatif. Sporangium yang sudah masak berwarna hitam, kemudian akan pecah dan tersebar di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi miselium baru. Selanjutnya kita akan mengetahui contoh jamur zigomikota. Yang pertama ada jamur roti atau Rhizopus stolonifer. Yang kedua ada jamur tempe atau Rhizopus oryza. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi jenis yang kedua yaitu jenis Ascomycota. Ini adalah gambar salah satu contoh jenis Ascomycota yang ditemui pada jamur oncom. Struktur tubuh Ascomycota yang dapat dilihat pada jamur Conidia penicillium notatum, yaitu terdapat conidium, conidiophore, dan hifa. Pada conidium terdapat conidiospora dan sterigma. Selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri khusus dari Ascomycota. Ciri yang pertama, hidupnya saprofit, parasit, atau bersimbiosis. Tubuhnya ada yang uniseluler seperti Saccharomyces dan ada yang multiseluler dengan hifa bersekat dan bercabang-cabang. Ciri yang ketiga, reproduksi aseksualnya dengan membentuk conidiospora yang dihasilkan oleh struktur yang disebut conidium, sedangkan reproduksi seksual dengan membentuk ascospora di dalam ascus. Selanjutnya ada reproduksi Ascomycota yang terdiri dari reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar siklus reproduksi Ascomycota baik secara reproduksi seksual maupun reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual pada Ascomycota uniseluler dengan membentuk tunas. Pembentukan tunas atau blastopora diawali dengan dinding sel menonjol keluar, membentuk tunas kecil. Nukleus di dalam sel induk membelah dan salah satu nukleus bergerak ke dalam sel tunas. Sel tunas kemudian memisahkan diri dari sel induk untuk membentuk individu baru. Reproduksi aseksual pada Ascomycota multiseluler, yaitu dengan membentuk fragmentasi miselium dan membentuk conidia atau spora pada ujung conidivore. Reproduksi seksual yang pertama dimulai dengan pembentukan axospora di dalam ascus dari dua hifa berlainan jenis saling berdekatan. Salah satu hifa membentuk alat kelamin jantan atau anteridium dan hifa lainnya membentuk alat kelamin betina ascogonium. Setiap jenis kelamin punya inti haploid. Pada ascogonium ini tumbuh trikogin. Selanjutnya, plasma pindah dari anteridium ke ascogonium. Kedua inti haploidnya berpasangan. Dilanjut, ascogonium membentuk hifa. Kumpulan hifa ascogonium ini dikaryotik membentuk ascocarp. Ujung hifa pada ascocarp membentuk ascus dengan dua inti haploid berpasangan.
Selanjutnya, kedua inti mengalami karyogami atau penyatuan inti sehingga terbentuk diploid. Diploid mengalami meiosis, membentuk 4 inti. Masing-masing membelah secara mitosis. Di dalam askus terdapat 8 inti haploid. Di dalam askus terdapat 8 inti haploid. Ke-8 inti dikelilingi dinding sel membentuk aksospora. Aksospora masak akan pecah keluar di tempat yang cocok, akan berkecambah membentuk hifa haploid baru atau micelia. Contoh dari jamur Ascomycota yang pertama ada jamur untuk pembuatan roti Saccharomyces cerevisiae dan jamur untuk pembuatan oncom yaitu Neurospora crassa. Selanjutnya kita akan mengenal definisi dari jamur Basidiomycota. Ini adalah salah satu gambar dari contoh fungi Basidiomycota. Selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri jamur Basidiomycota. Yang pertama, termasuk jamur multiseluler atau bersel banyak, merupakan jamur makroskopis dapat dilihat langsung dan mempunyai ukuran besar, bersifat saprofit atau parasit pada organisme lain dan mikoriza. Semua anggota divisi Basidiomycota berhabitat di darat. Hifanya bersekat, mengandung inti haploid dengan sambungan apit atau clamp connection. Ciri selanjutnya yaitu bentuk tubuh buah bervariasi. Ada yang seperti payung, bola, papan, lembar, berlekuk, dan sebagainya. Warna tubuh beraneka ragam, berwarna-warni. Sebagian besar dapat dikonsumsi, namun ada beberapa jenis jamur yang dapat mematikan. Tubuh buah disebut basidiokarp, terdiri atas jalinan hifa bersekat dan dikaryotik. Reproduksinya dilakukan secara seksual dengan membentuk basidiospora dan ada juga yang melakukan reproduksi aseksual dengan fragmentasi hifa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai reproduksi Basidiomycota, yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Coba perhatikan gambar siklus reproduksi seksual Basidiomycota yang tertera. Reproduksi aseksual Basidiomycota dilakukan dengan cara membentuk spora conidia, tapi reproduksi ini jarang terjadi. Reproduksi seksual dilakukan perkawinan antara dua hifa berbeda jenis, yaitu hifa plus dan hifa minus. Mula-mula ujung hifa bersinggungan, akan terjadi plasmogami. Inti salah satu berpindah ke hifa lain sehingga terbentuk hifa haploid dikaryotik. Hifa-hifa ini membentuk miselium yang dikaryotik. Miselium yang dikaryotik menjadi basidiospora. Pada ujung hifa basidiokarp, kedua inti haploid membentuk basidium berinti diploid. Selanjutnya, inti diploid mengalami pembelahan meiosis, membentuk 4 inti haploid. Keempat inti haploid ini berkembang menjadi basidiospora. Dan dilanjut, apabila basidiospora jatuh di tempat yang cocok, akan berkembang dan tumbuh menjadi hifa bersekat dengan inti haploid atau monokaryotik. Selanjutnya, kita akan mengetahui contoh dari jamur Basidiomycota, yaitu ada jamur kuping, ada jamur kancing, dan yang terakhir ada jamur merang. Selanjutnya, kita akan mengetahui jenis jamur yang terakhir, yaitu jamur Deuteromycota. Selanjutnya, kita akan mengenal ciri-ciri Deuteromycota. Ciri yang pertama yaitu jamur Deuteromycota ini berkembang biak dengan conidia dan belum termasuk tahap seksualnya. Ciri yang kedua yaitu jamur ini tidak ditemukan askus maupun basidium sehingga tidak termasuk di dalam kelas jamur Ascomycota maupun Basidiomycota. Jamur ini merupakan jamur yang tidak termasuk ke dalam kelas jamur sempurna.
Artinya jamur ini merupakan jamur imperfeksi. Selanjutnya, kita akan membahas reproduksi dari Deuteromycota. Perhatikan gambar berikut ini. Proses ini terjadi secara aseksual yang dimulai dari zigospora membentuk sporangium. Sporangium melepaskan spora plus dan spora minus. Spora berkecambah membentuk hifa. Hifa yang baru dibentuk. Kemudian membentuk persatuan antara hifa positif dan hifa negatif, dan terjadilah yang namanya zigospora. Reproduksi Deuteromycota. Reproduksinya hanya dilakukan dengan cara aseksual, yaitu konidia. Konidia tersebut dibentuk pada ujung konidiospora secara langsung pada hifa yang bebas. Deuteromycota ini dominan memiliki sifat saprofit pada materi organik, yakni hidup sebagai parasit pada tumbuhan tingkat tinggi, serta juga sebagai penyebab dari rusaknya beberapa tanaman budidaya. Deuteromycota ini juga dapat menyebabkan penyakit pada manusia, contohnya seperti penyakit panu dan kurap. Selain itu juga jamur jenis ini dapat menyebabkan pelapukan pada kayu. Contoh jenis jamur Deuteromycota yang dapat ditemui yaitu jamur Mycosporium menyebabkan penyakit kurap. Yang kedua ada jamur Epidermophyton menyebabkan penyakit pada sela jari kaki, dan jamur Mycosporium verticillium dan seros parasit pada tumbuhan. Materi selanjutnya kita akan membahas yang namanya mycorrhiza. Ini adalah gambaran dari mycorrhiza yang ditemui. Mycorrhiza adalah simbiosis mutualisme antara jamur dan akar tumbuhan tinggi. Tanpa adanya mycorrhiza, beberapa tumbuhan ini tidak dapat menyerap air dan mineral yang cukup dari dalam tanah untuk pertumbuhan yang maksimum. Oleh sebab itu, terbentuklah mycorrhiza pada akar beberapa jenis tumbuhan. Selanjutnya ada yang namanya lichens atau lumut kerak. Ini adalah gambaran lichens yang ditemui pada tumbuhan. Lumut kerak atau lichen merupakan bentuk kehidupan bersama saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme antara jamur dan mikroorganisme fotosintetik. Jamur dalam lumut kerak umumnya adalah Ascomycota, Basidiomycota, dan Pteromycotes. Sedangkan organisme fotosintetik dalam lumut kerak adalah Cyanobacterium atau ganggang hijau uniseluler.